Nah, di zaman akhir-akhir ini sering terjadi penyakit yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku, ya, yang menyerang hewan-hewan kurban seperti sapi dan kambing. Ini ada dari teman kita yang menanyakan, Pak, bagaimana hukum berkurban dengan hewan yang sudah terjangkit PMK tadi? Hukum berkurbannya sah atau tidak? Sah atau tidak berkurban menggunakan hewan yang sudah terjangkit PMK. PMK? Yo, maka perlu dilihat dulu. Ketika PMK itu sudah mengakibatkan terjadinya sakit kepada hewan itu dan itu dijadikan hewan kurban, maka tidak sah sebagai kurbannya, tidak sah. Tapi kalau terjangkit tapi tidak mengakibatkan sakit, Terjangkit tapi tidak mengakibatkan sakit, ya enggak masalah. Begitu. PMK ini kan sama seperti virus corona lah ya, kalau kita di zaman yang pandemi kayak begini. Corona itu mungkin saja kita semua ini sudah kena virus itu, tapi tidak mempengaruhi pada fisik kita sehingga kita tidak sakit karena itu. Begitu, apalagi tidak ada komorbid gitu, sehingga yuk sehat-sehat saja lah, dan ini akibatnya yuk gak sakit gitu. Tapi kalau kena penyakit ini lalu mengakibatkan sakit, nah ini yang perlu dibahas, karena di dalam hadisnya itu jelas, di dalam hadis yang sahih tidak cukup berkurban itu kalau hewannya hewan yang buta gitu ya, buta semua atau buta sebelah. Terus juga tidak cukup dengan hewan yang cacat, gitu kan, lumpuh. Terus tidak pula dengan yang sakit. Tidak boleh dengan hewan yang sakit jelas gitu, yang sakit tidak cukup gitu, tapi sakitnya yang jelas-jelas sakit, yang jelas-jelas yang kelihatan lah gitu, Pak. Iya. Nah, di beberapa kitab itu memang dijelaskan bahwa termasuk di I'anatul Thalibin ya, itu ada dobit ya, ada sebuah apa namanya itu, Definisi. ukuran seberapa sakit yang tidak dicukupkan, yang tidak yang tidak diperkenankan untuk berkurban gitu. Dan sakit seberapa yang boleh saja digunakan untuk kurban. Jadi sapi yang sakit terus boleh kurban itu kalau yasir, kalau kecil gitu, tidak banyak mempengaruhi pada dagingnya. Begitu. Dan di ibarat kitab-kitab itu banyak memang ketentuan kurban itu ya untuk daging. Jadi kalau memang mengurangi daging itu lah, di kurban itu beda dengan yang di lain. Jadi kalau kita mau menelaah fikih itu minimal itu ada 6 ya yang berbeda. Ada di dalam jual beli, ada di dalam kurban ini, terus ada di dalam ijaroh, sewa menyewa, ada di dalam nikah, odak, kafarot. Lah kalau kita bicara, katakan kita contohkan nya ijaroh ya, ijaroh itu sewa menyewa, dengan nya kurban ini menjadi berbeda. Katakan menyewa sapi yang gemuk, yang susah untuk dibuat manfaat, katakan tujuannya untuk membajak sawah gitu ya, katakan loh, karena aku gemukan sehingga susah, ini jadi dalam ijaroh. Tapi sebaliknya di dalam bab kurban, wah ini baik, tambah gemuk tambah baik begitu lah, itu bedanya. Lah kalau sakitnya itu mengakibatkan kurangnya daging dengan mengurus, mengecil, atau mengakibatkan rusaknya daging, lah kalau kita bicara PMK sekarang, lah di PMK itu ternyata menurut dokter, kalau kita baca beberapa putusan itu gak masalah daging itu dimakan oleh manusia. Gak masalah berarti PMK ke daging? Masalah, itu bisa dicek di beberapa literasi
Kalau jeroannya ya anggota badan yang bagian dalam itu malah yang tidak diperbolehkan untuk dimakan, konsumsi begitu. Boleh dengan beberapa perlakuan. Lah ini mengakibatkan F di situ karena tidak semuanya bisa dimakan akhirnya. Dianggap F karena merusak pada organ pencernaan tadi. Begitu, sehingga kalau nyata-nyata berakibat menjadi lumpuhnya, tidak mau makan, ya ini sama seperti hasil bahsul masail di bulan lalu. Bulan Juni di awal Juni ya, di minggu pertama itu lembaga bahsul masail Nahdlatul Ulama itu PBNU itu mengadakan bahsul masail tentang ini PMK. Yoga sama, yo tidak sah, tidak cukup digunakan untuk kurban. Jadi tapi itu pertanyaannya nyata gitu kan, kena PMK. Kalau tadi pertanyaannya itu kan bukan sakit, tapi gimana tadi pertanyaannya? Terjangkit. Lah kalau terjangkit ya perlu ditafsir itu. Jadi intinya perlu ditafsir, perlu dirinci. Kalau memang terjangkitnya mengakibatkan sakit yang benar-benar sakit, maka tidak sah atau tidak cukup dijadikan kurban. Begitu. Saya kira itu. Kalau jadi gini teman, kalau sakitnya itu benar-benar berpengaruh pada fisik hewan yang benar-benar mengakibatkan sakit, maka tidak cukup karena termasuk pada aib Pak ya. Ya. Tapi kalau cuma masih terjangkit dan tidak ada pengaruh yang benar-benar kelihatan dari itu, maka tidak apa-apa, tidak berarti sah berarti Pak ya. Ya, cukup berarti. Untuk pertanyaan kedua Pak tentang sebelumnya yang seperti itu kan yang tidak berhubungan dengan faktor-faktor nadar. Kalau kurban, kalau kita kan tidak lepas lah dari nadar kalau kurban di zaman sekarang. Contohnya saya kurban dengan sapi ini. Nah, sapi ini sehat Pak. Kemudian tak lama ternyata terjangkit PMK. Apakah itu sama? Apa dibedakan karena faktor nadar tersebut? Oke. Kalau begitu maka kita perlu paham dulu gitu. Nadar itu bagaimana gitu kan ya. Jadi kita perlu paham nadar itu apa sih? Nadar itu sebenarnya berjanji untuk melakukan kebaikan yang sunnah. Yang sunnah. Iya. Kalau tidak sunnah itu tidak sah nadar. Ini kan udhiyah ini sunnah. Berkurban ini sunnah seperti sudah disampaikan di tahun lalu di pas tuntas sebelumnya, ini sunnah ya. Ketika nadar berkurban ya maka berjanji ini menjadi wajib untuk dilaksanakan kan begitu. Lah ketika sudah nadar di hari A gitu kan, katakan di hari Senin nadar bahwa kambing ini atau sapi ini saya jadikan kurban saya gitu kan, sudah sejak itu lepas kepemilikan, sudah bukan saya. Miliknya ya. Maka itu harus disembelih. Lah sahnya begitu ketika itu cukup untuk dijadikan kurban. Sehat ya, semuanya dari syarat-syarat cukupnya kurban. Lah ketika ternyata terjangkit ya, maka ya sudah disembelih apa adanya. Begitu. Iya, dan itu bisa dihukumi kurban. Berarti sah kurbannya. Sah kurbannya. Jika memang ketika nadar itu hewannya cukup untuk berkurban, sudah memenuhi kriteria lah sehat. Gak masalah. Itu kalau terjangkit dan mengakibatkan PMK itu sebelumnya hari yang diperbolehkan menyembelih kurban, di waktu yang sebelum diperbolehkan. Lah kalau melewati waktu yang mungkin untuk disembelih tapi kok tidak disembelih gitu, katakan waktunya pada waktu duha itu sudah waktunya nyembelih kok tidak disembelih setelah raya Idul Adha itu katakan nyembelihnya dohor gitu, ya gak masalah kan, memang waktunya sampai 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah waktu hari rayanya
sebelumnya, hari tasrek 3 hari setelahnya. Kan memang ini waktu sembelih. Kok Idul Adha itu setelah sholat nggak langsung disembelih? Nyembelihnya zuhur, Bapak. Di jam 9 itu terjadi PMK. Lah ini harus bertanggung jawab. Harus mengganti berarti. Kenapa? Karena ini masuk bagian dari taksir. Apa ya? Sembrono. Ya, sembrono. Sehingga harus mengganti yang apa namanya? Yang cukup. Jadi kalau bernadar hewan yang sudah cukup, sudah sehat, kemudian sebelum Idul Adha atau sebelum waktu penyembelihan itu sudah sakit, maka sah-sah saja kurban. Tapi kalau bernadar sehat, kemudian setelah Idul Adha masih belum disembelih sampai lama, kemudian terjangkit, maka itu harus diganti, Pak ya, karena dari taksirnya itu. Karena itu bagian dari kesembronoan. Sudah waktunya kok Pak. Gitu. Itu kalau mentakin, Pak, pakai sapi ini nadar. Kalau tidak mentakin, pakai fidyah lah. Saya pada tahun ini akan berkurban sapi. Kalau begitu berarti dia nadar sah, karena secara otomatis yang akan ditakyin itu harus cukup sah, gitu. Harus cukup, tidak ada aib gitu. Nah kalau menggunakan yang aib gak cukup gitu, nadarnya tetap ada begitu, tetap ada. Beda dengan dia nadar yang aib, ini sapi ini dalam keadaan PMK loh, karena sakit ya sudah tak jadikan kurban saja ini, ya tetap wajib disembelih gitu, tapi nggak jadi kurban ini, nggak jadi kurban, ya jadi sedekah biasa, ya tetap berpahala, cuma pahalanya bukan pahala. Beda ketika dia nadar masih sehat begitu. Lah kok ternyata sebelum disembelih nadar yang eb, ya kan, nadar yang eb ada PMK-nya lumpuh kurang 3 hari raya ya, dapat 2 hari diberi perlakuan. Kan sekarang sudah banyak itu cara-cara menyelesaikan PMK ya kan, dari dinas peternakan. Nah setelah dilakukan banyak perlakuan dengan obat dan lain sebagainya, ternyata sembuh gitu. Sama saja itu tidak jadi nadar. Ini tidak jadi udhiyah, tidak jadi kurban gitu. Kenapa? Karena setelah dia mengatakan ini nadar saya yang ini sudah lepas dari kepemilikan. Lah gilirannya sudah sehat, lah sehatnya ini kan sudah bukan kepemilikannya, jadi tetap bukan udhiyah, bukan rinci tadi lagi itu Pak. Ya. Berarti kalau nadar sehat kemudian sakit maka sah-sah saja kurban. Tapi kalau ketika nadar sudah sakit kemudian meskipun sembuh itu tetap tidak bisa dikatakan kurban, tapi wajib tetap wajib disembelih. Karena ketika kita nadar teman-teman sudah berpindah kepemilikan dari kita. Ya, sudah putus kepemilikan, bukan berpindah. Sudah tidak ada yang memiliki, sudah putus kepemilikan. Kalau yang tadi itu Pak, kalau saya berkurban dengan fidyah, saya akan tahun ini akan berkurban dengan sapi. Kebetulan sapi saya itu saya punya 5 sapi lah, itu terjangkit PMK semua. Tapi awalnya saya bernadarnya saya akan berkurban sapi. Ya maka harus menggunakan sapi yang sehat, sapi yang cukup untuk udhiyah. Harus mengganti berarti. Loh yo enggak, yo harus memenuhi. Kan karena bukan menentukan sapi yang dimiliki kan, bukan. Jadi mau berudhiyah dengan sapi tahun ini gitu kan, punya 5 sapi kan, tak menyebutkan salah satu 5 ini, ya maka harus nadar tahun ini. Loh yang dimiliki gak cukup, ya jangan ini, ya cari yang cukup, bukan mengganti. Kalau mengganti itu kan ketika menentukan, ini enggak, ini kan tadi kan tidak menentukan salah satu sapi atau di antara 5. Harus cari yang sehat. Cari yang sehat. Meskipun punya saya
sapi yang dipunya itu sudah terjangkit semua. Iya. Maka solusinya, yo kalau pengen tidak membeli, yo gimana caranya menyehatkan yang 5 kan begitu. Yang dimiliki itu harus disehatkan. Mungkin seperti itu teman-teman tentang KFK. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bolehkah semua daging kurban itu dikasih kepada satu orang? Jadi sudah dikurbankan kemudian dikasihkan satu orang dagingnya keseluruhannya.